Kita sering mikir teknologi canggih itu ya soal microchip dan coding. Tapi gimana kalau saya bilang ada sebuah mahakarya rekayasa yang usianya udah ribuan tahun, tapi terus relevan dan disempurnakan sampai sekarang? Hari ini kita akan bongkar tuntas soal perangkap ikan bubu. Kalau dilihat sekilas ya, kayak keranjang biasa aja kan? Tapi gimana kalau saya bilang setiap jalinan dan celahnya itu adalah hasil perhitungan yang presisi? Ini bukan sekedar keranjang loh, ini adalah mesin penangkap yang cerdas. Ayo kita lihat lebih dekat. Jadi apa sih sebenarnya bubu itu? Gampangnya ini perangkap pasif, artinya dia nggak ngejar-ngejar ikan, tapi dengan cerdiknya nunggu ikan masuk sendiri ke dalamnya. Dan yang paling penting nih, bahkan pemerintah Indonesia secara resmi mengakuinya sebagai salah satu alat tangkap yang ramah lingkungan. Dan ini bukan penemuan kemarin sore loh, akar desainnya itu bisa kita lacak sampai 3.000 tahun yang lalu. Bayangin, nah di era modern, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO mulai mengklasifikasikannya, Indonesia pun ikut mengaturnya, dan sekarang, wow, ada lebih dari 50 varian. Dari yang tradisional banget pakai bambu, sampai yang modern dan bisa dilipat, dipakai di seluruh dunia. Oke, tapi apa sih yang bikin desain ribuan tahun ini masih efektif banget? Nah, rahasianya ada di filosofi dasarnya. Desainnya itu, bukan dimulai dari bentuk perangkapnya, tapi justru dari targetnya itu sendiri. Nah, ini dia inti kejeniusannya. Perancang bubu terbaik itu nggak nanya, gimana ya cara bikin kotak yang kuat, tapi mereka nanya, kepiting itu jalannya gimana sih? Apa yang bikin ikan penasaran? Intinya, mereka ini kayak psikolog hewan laut yang merancang sesuatu untuk klien yang super spesifik, ya si ikan itu sendiri. Dan coba deh lihat gimana data biologis ini langsung nentuin semua keputusan teknisnya. Lebar badan kepiting, yaitu yang nentuin segede apa pintu masuknya. Habitatnya di mana, batu atau pasir, itu nentuin bahannya. Bahkan kapan dia aktif, siang atau malam, itu nentuin kapan nelayan harus masang dan ngangkat bubunya. Semuanya nyambung, benar-benar terhubung. Oke, sekarang ayo kita bedah alat ini. Kita lihat gimana setiap bagiannya kerja bareng dalam sebuah harmoni rekayasa yang sempurna. Secara umum, bubu itu ada dua jenis, yang kaku sama yang bisa dilipat. Yang kaku biasanya dari bambu. Ini tuh ibarat tanknya dunia perangkap, kuat banget buat ngadepin laut ganas. Nah, kalau yang lipat, ini pilihan modern yang praktis. Bisa dilipat jadi tipis, hemat tempat banget di kapal. Jadi ya, pilihan antara kekuatan versus kenyamanan. Soal bahan juga penuh pertimbangan strategis loh. Pakai bambu, murah, alami, tapi ya gitu, nggak terlalu awet. Besi galvanis, kuat tapi bisa karatan kena air laut. Tiap pilihan itu selalu ada komprominya antara harga, kekuatan, dan seberapa lama dia bisa bertahan di lingkungan laut yang keras banget. Dari semua bagian, nah ini dia komponen yang paling krusial. Corong atau funnel. Ini adalah pintu satu arah yang jenius banget. Ini jantungnya, otaknya dari keseluruhan mekanisme perangkap ini. Cara kerjanya tuh brilian tapi simple. Pertama, umpan manggil-manggil. Kedua, si hewan ngikutin baunya, langsung deh ke pintu masuk yang kelihatannya ramah banget. Ketiga, dia masuk dengan gampang. Dan keempat, nah begitu di dalam ceritanya beda. Ruangnya luas, bikin dia ngerasa aman, tapi jalan keluar yang tadi lebar sekarang jadi lubang kecil yang hampir mustahil ditemuin lagi. Dan kejeniusan ini bukan sihir, tapi matematika murni. Diameter luarnya harus cukup lebar buat nyambut, tapi diameter dalamnya harus pas buat nahan. Sudut kemiringannya itu kunci banget. Terlalu curam, ikannya takut masuk. Terlalu landai, ikannya gampang keluar lagi. Ini benar-benar rekayasa presisi di dasar laut. Sepenting apa sih desain yang tepat itu? Nah, sebuah studi ngebuktiin. Cuma dengan ngubah bentuk dari kotak biasa jadi prisma dan nambahin jumlah corongnya, hasil tangkapan kepitingnya naik drastis. Kenapa? Mungkin karena lebih banyak pintu masuk yang bikin kepiting penasaran. Sedikit aja perubahan teknis, hasilnya bisa beda jauh. Luar biasa kan? Tapi, jadi alat yang efektif aja nggak cukup di zaman sekarang. Insinyur modern punya tantangan baru. Gimana caranya bikin perangkap ini nggak cuma pinter, tapi juga lebih hijau alias ramah lingkungan. Tantangan pertama namanya bycatch atau tangkapan sampingan. Masalahnya, kadang ada tamu tak diundang yang ikut masuk, hewan yang kekecilan atau bukan spesies target. Dan ini masalah serius buat ekosistem laut. Solusinya, lagi-lagi rekayasa yang cerdas.
Tinggal tambahin aja celah pelolosan, ini lubang yang ukurannya dihitung presisi banget, biar hewan-hewan kecil yang nggak kita mau bisa keluar sendiri dengan aman. Ini bikin perangkapnya jadi jauh lebih selektif. Tapi, ada masalah yang jauh lebih serem. Namanya ghost fishing. Ketika sebuah bubuh hilang di laut, dia nggak berhenti kerja. Dia jadi pembunuh senyap di dasar laut, terus-terusan nangkep hewan, tanpa henti, dan nggak ada yang pernah ngambil hasilnya. Solusinya ada dua. Pertama, ya pastinya kasih penanda yang lebih baik biar nggak gampang hilang. Tapi yang paling jenius itu inovasi tombol hancur otomatisnya, panel biodegradable. Ini bagian yang sengaja dibuat biar bisa larut di air laut setelah beberapa waktu. Jadi kalau perangkapnya hilang, panel ini hancur, bikin pintu keluar raksasa, dan perangkap maut itu jadi nggak berbahaya lagi. Brilian! Kisah bubu ini jadi bukti sempurna gimana kearifan masa lalu dan sains modern bisa kerja bareng buat nyiptain solusi yang efektif sekaligus bertanggung jawab. Ini bikin kita mikir kan, jangan-jangan banyak alat-alat kuno lain yang kita anggap remeh, padahal cuma butuh sedikit sentuhan rekayasa modern buat mecahin masalah-masalah besar di masa depan.